Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bipartit. Pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2022, saya berkesempatan mengikuti bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Selama 2 hari, kami memperoleh banyak materi dan bimbingan teknis langsung bagaimana cara menyusun struktur dan skala upah dengan sistem manajemen kinerja. Ada hal penting yang wajib diketahui oleh Anda, para manajemen sumber daya manusia di perusahaan, termasuk oleh para pemilik perusahaan, yaitu pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, ditekankan juga bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Lantas, apa sih manfaat dari penyusunan struktur dan skala upah? Setidaknya terdapat 3 manfaat utama. Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan. Kedua, untuk menjaga kelangsungan usaha. Dan ketiga, untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak. Dalam video kali ini, Bipartit Institute akan menayangkan sambutan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Dr. Anda Indah Anggoro Putri Embus, saat membuka kegiatan bimbingan teknis pengupahan berbasis produktivitas ini. Banyak hal penting yang disampaikan oleh beliau yang sangat baik untuk diketahui dan menjadi perhatian bagi manajemen sumber daya manusia di perusahaan, termasuk bagi para pemilik perusahaan. Melalui video ini, kami berharap Bipartit Institute bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial, baik untuk pengusaha, pemilik perusahaan, bagi pekerja yang menjadi manajemen di perusahaan, bagi pekerja atau serikat pekerja, termasuk bagi para pencari kerja. Terima kasih juga buat pemirsa yang telah mensupport akun media sosial Bipartit Institute yang telah memfollow, subscribe, like, komen, dan share di Instagram @bipartitinstitute, Facebook, YouTube, Twitter Bipartit Institute. Kami juga mohon saran dan masukan dari pemirsa dengan menuliskan saran dan masukan Anda di kolom komentar di akun media sosial Bipartit Institute. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Selamat menyaksikan dan menyimak video kali ini. Saya Sabda Pranawjati, founder Bipartit Institute. Salam Bipartit, respect each other. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat serta salam Pancasila untuk kita semuanya. Kok kayaknya lemes-lemes sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Halo, padahal masih muda-muda. Apa kabar? Jawabannya macam-macam. Baik, yang saya hormati, sangat saya banggakan Pak Mahmud Samsuri, SPD MSI, Ketua Organizing Committee dan Area Direktur Genetika DKI Jakarta. Timnya Pak Yunus ya Pak ya. Terima kasih Pak Samsuri sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Ibu Indriani dan Ibu Riris Indriana, praktisi pengupahan. Ini lucu nih, Ibu Indriani dan Ibu Riris Indriana, bukan kembar kan ya? Dan tentu yang saya hormati, saya banggakan Ibu Dinartitus, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Dijen PHI Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Ibu Email, Koordinator Pengupahan yang saya hormati, serta seluruh peserta BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas. Tadi kita sama-sama menyimak laporan dari yang disampaikan oleh Ibu Email selaku Ketua Panitia Penyelenggara, bahwa peserta ini semuanya baik yang hadir secara offline maupun secara online adalah yang bekerja atau saat ini menjabat di bidang Human Resources Management. Betul? Betul ya, dari berbagai sektor usaha yang tadi saya dengar ada macam-macam, ada dari manufaktur, kemudian ada dari jasa ya dan sebagainya.
Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu kita awali pertemuan ini walaupun tadi sudah dibuka, tapi izinkan saya mewakili Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi membuka bimbingan teknis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga BIMTEK ini dapat berjalan lancar, tepat guna dan tepat sasaran. Amin, amin ya rabbil alamin. Dan semoga seluruh peserta serta seluruh narasumber, praktisi yang sharing ilmu dan pengalaman tentang UPAN dilimpahkan berkah dan nikmat sehat semua ya, sehingga dapat mengikuti sampai tuntas. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama-tama tentu sebagai manusia beriman gitu ya, kita patut mengucapkan syukur, alhamdulillah, puji Tuhan karena atas segala nikmat dan ridhonya kita dapat berkumpul semua di sini dalam keadaan masih berumur panjang, sehat dan dapat nikmat silaturahmi. Rasa bersyukur itu penting. Saya selalu mengingatkan buat diri saya sendiri dan kita semua di setiap kesempatan. Khusus Bapak Ibu yang baru jumpa dengan saya pada hari ini, izinkan saya kembali mengingatkan bersyukur apapun agama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dengan segala challenge, masalah yang mungkin Bapak Ibu hadapi di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu ini adalah kelompok manusia, kelompok yang beruntung karena masih memiliki pekerjaan. Kita ini di Indonesia masih ada sekitar hampir 6 juta, kurang sedikit 6 juta orang yang menganggur, yang benar-benar gak ada pekerjaan di negara yang kita cintai ini, akibat dari kurang lebih hampir 3 juta bawaan atau carry over dari pandemi COVID-19. Nah yang lainnya memang sudah dari sebelum pandemi sudah nganggur. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur ya, walaupun mungkin Bapak Ibu masih punya gundah gulana keluh kesah, pekerjaan gue kok gini banget, pekerjaan gue kok gajinya kecil banget, bos gue kok galak banget, bos gue kok cuek banget dan sebagainya. Setiap pekerjaan ada keluh kesah ya, jadi tapi harus disyukuri. Yang di PNS pun kami pun juga banyak challenge, banyak tantangan. Mas Hengki ini juga pasti punya keluhan ya. Bu Dinar sekalipun direktur punya keluhan, saya pun dirjen sekalipun punya keluhan. Semuanya pasti punya keluhan, punya unek-unek. Ya wajar, itu manusia, tidak pernah merasa sempurna, tidak pernah merasa puas gitu ya. Tapi menjadi tidak normal, tidak wajar kalau kita manusia dewasa mengaku beragama tapi tidak pernah bersyukur. Untuk itulah maka kita harus terus gaungkan rasa syukur, karena di bawah kita masih banyak yang lebih menderita daripada kita ya. Itu pertama. Yang kedua, wujud dan salah satu wujud dari rasa bersyukur itu adalah kita harus selalu belajar. Kita harus selalu mengasah ilmu, harus selalu menikmati apa yang kita punya sekarang, pekerjaan yang kita punya sekarang ya, karena kita bekerja. Kita nikmati dalam bentuk rasa syukurnya adalah terus menambah ilmu, mentop up knowledge kita, dan melatih kompetensi ke skill kita supaya semakin kompeten. Dan dibalik itu semua, kalau kita sudah belajar, melatih lagi, upgrade diri kita, ya maka kita harus mau berbagi, sharing dengan orang-orang yang belum tahu, atau sharing dengan orang-orang yang tidak mau tahu menjadi peduli atau tahu. Ini adalah contoh konkretnya. Bapak Ibu mengikuti BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas, itu adalah wujud dari dua hal yang tadi saya sebut. Satu, wujud bersyukur, wujud terus menambah ilmu, kan ikut bimbingan teknis itu bagian dari pembelajarannya. Terus nambah ilmu, belajar, nambah keahlian, upgrade diri kita, diri Bapak Ibu, knowledge, skills di bidang pengupahan. Dan setelah itu Bapak Ibu harus atau seyogianya men-sharing dengan teman-teman di tempat kerja. Sangat tidak berarti jika Bapak Ibu tidak melakukan sharing setelah pulang dari sini, setelah dapat ilmu mengenai bagaimana pengupahan berbasis produktivitas itu disusun, lalu diaplikasikan di perusahaan, tapi kemudian Bapak Ibu diem aja kurung sendiri, tidak berbagi dengan teman-teman di kantor Bapak Ibu, maka itu akan menjadi hal yang tidak baik ya. Jadi saya mengawali dengan mendorong ketiga hal tersebut. Untuk itu maka Bapak Ibu
tolong, saya harap betul ya, karena saya memang sebagai penanggung jawab dari salah satu kebijakan prioritas nasional pemerintah Republik Indonesia di bidang hubungan industrial adalah memberi pemahaman seluas-luasnya kepada pelaku Human Resources Management atau pejabat atau petugas yang membidangi Human Resources Management atau Human Resources Development atau Human Capital, apapun itu namanya ya, untuk benar-benar memahami dan menerapkan mengenai pengupahan berbasis produktivitas. Saya tadi katakan prioritas nasional. Kenapa negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia, menentukan, merumuskan dan menetapkan pengupahan berbasis produktivitas ini sebagai salah satu prioritas nasional dari pembangunan ekonomi di Republik ini. Pertama, kalau kita bicara alasannya, pertama karena kalau kita bicara pengupahan, maka pengupahan atau upah itu adalah salah satu hak dari para pekerja, hak individu pekerja. Nah, karena dia hak, maka negara ini memastikan haknya terwujud, di samping kewajiban juga terwujud. Karena itu adalah hak, maka pemberi kerja harus mengetahui pasti implementasi dari hak tersebut. Ya, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya upah itu adalah salah satu instrumen pendukung, bahkan pengungkit ya, pengungkit dari hubungan industrial yang harmonis, dinamis. Jadi hubungan industrial yang harmonis itu yaitu di mana ada keselarasan antara tiga pihak, yaitu pihak pekerja yang biasanya mungkin diwakili oleh serikat pekerja, pihak pengusaha yang mungkin diwakili oleh asosiasi pengusaha, dan pihak pemerintah. Ini tiga pihak dalam hubungan industrial harus harmonis, idealnya harmonis, selaras, bukan terintegrasi. Tidak ada kepentingan dari masing-masing tiga pihak ini yang sama, pasti berbeda. Tapi bagaimana kepentingan tiga pihak ini selaras, kemudian menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis, itu adalah idaman cita-cita kita semua dan tanggung jawab saya selaku Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kemnaker. Nah, upah atau pengupahan adalah salah satu faktor pengungkit hubungan industrial yang harmonis. Contoh konkretnya gini, kalau di setiap bulan November sampai Desember setiap tahun, itu pasti di negara ini, terutama di kota-kota besar, ramai oleh unjuk rasa ketika Bu Dinar menentukan kebijakan upah minimum untuk tahun berikutnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan kan, ada unjuk rasa di mana-mana. Kenapa sampai begitu amat? Karena para serikat pekerja yang mewakili para pekerja anggotanya berjuang hak-haknya. Kan tadi saya bilang upah itu salah satu hak. Berjuang agar hak-hak para pekerja anggotanya tidak decrease, tidak turun, tidak terzolimi kalau bahasa mereka, sehingga upah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun depan itu bisa menyenangkan buat para serikat pekerja yang mewakili para pekerjanya. Jadi itulah betapa pentingnya upah sehingga sampai diperjuangkan, sehingga di satu sisi pun negara, pemerintah dalam hal ini menentukan formulasi minimum untuk tahun berikutnya. Karena itu juga sebagai wujud dari pelindungan bagi para pekerja. Kalau negara pemerintah ini tidak menentukan batas upah minimum, maka dikhawatirkan banyak perusahaan akan merumuskan, menetapkan pengupahan semena-mena di bawah upah minimum, di bawah kebutuhan dasar katakanlah ya, sehingga tidak terkontrol. Ada yang tinggi sekali, ada yang jomplang sekali, sehingga nanti kesenjangan menjadi semakin besar. Orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Maka kenapa upah untuk tahun berikutnya itu ditentukan formulasi basic dasarnya atau minimumnya oleh pemerintah, karena itu tujuannya. Nah, tadi dilihat bahwa contoh bahwa upah sebagai salah satu hak pekerja itu benar-benar dikontrol gitu ya, diperjuangkan oleh para pekerja baik secara langsung maupun melalui serikat pekerja. Contoh konkretnya setiap tahun, setiap November sampai Desember pasti ada unjuk rasa
yaitu pasti serikat pekerja yang memposisikan oposisi dengan pemerintah pasti melawan penetapan upah minimum untuk tahun depan. Itu bukan hal yang tidak menyenangkan, itu hal wajar. Hal wajar di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Karena itulah wujud di mana serikat pekerja peduli bagi para pekerjanya, yang berjuang gitu loh. Nggak kan pasti kita nggak mau kalau anggota kita menderita. Kan kita kalau di organisasi kan gitu. Dari mulai SMA ada OSIS, kemudian di kuliah ada apa namanya? Senat dan sebagainya. Itu wajar begitu. Pasti ingin membela anggotanya. Nah dulu kita gitu. Bapak Ibu yang anggota OSIS, apa Senat kan juga gitu, berjuang anggotanya. Itu wajar. Nanti nggak cuma serikat pekerja, sampai ke politikus misalnya nanti di anggota dewan pun berjuang untuk konstituen, untuk daerah dapilnya dan sebagainya. Jadi kalau melihat unjuk rasa akhir tahun terkait upah, jangan dianggap negara ini sedang kalah. Enggak. Justru demokrasi sedang berjalan. Bahwa serikat pekerja memperjuangkan. Lalu kalau kok ada teriak-teriak ya, mungkin yang terlalu vokal ambil posisi pemerintah salah terus gitu. Nah mungkin beliau akan semakin keras teriakannya. Tapi itulah perjuangan. Jadi makanya Bapak Ibu yang bekerja di bidang Human Resources Management atau Human Resources Development atau Human Capital, apapun itu tadi namanya, pun harus berjuang sesuai dengan kapasitas ya, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Bapak Ibu untuk memperjuangkan upah-upah para pekerja di kantor itu. Bukan terus perjuangannya sama kayak pekerja di patung tani, bukan, tapi berjuang agar hal-hal sesuai dengan kapasitas. Misalnya ya gaji jangan terlambat. Kalau biasa tanggal 25, kalau biasa tanggal 1, tanggal 1 ya, kecuali perusahaan sedang dalam keadaan sangat tidak baik. Kemudian juga di satu sisi juga upah juga benar-benar ada peningkatan. Nah ini yang mau kita sarankan. Ini yang mau kita bagi lewat para pakar. Bagaimana kita menyusun, Bapak Ibu menyusun dan menerapkan pengupahan berbasis produktivitas. Filosofi dasarnya begini Bapak Ibu. Siapa yang paling produktif di perusahaan Bapak Ibu, maka dia berhak untuk naik. Maka dia berhak mendapatkan treatment atau perlakuan yang lebih baik daripada pekerja yang tidak produktif. Itu filosofi dasarnya aja. Makanya dibilang pengupahan berbasis produktivitas. Bukan pengupahan yang flat aja, bukan pengupahan yang berbasis upah minimum terus saja sampai sepanjang hayat segitu. Enggak begitu idealnya. Karena upah selain sebagai hak bagi para salah satu hak bagi para pekerja, upah itu juga melindungi para pekerja. Jadi untuk itulah maka pemerintah negara ini ya melalui Kementerian Ketenagakerjaan, melalui unit saya itu sangat concern pada upah berbasis produktivitas sehingga ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional. Banyak prioritas nasional lainnya dalam pembangunan ketenagakerjaan di kantor saya di Kemenaker. Contoh perluasan perluasan kepesertaan dalam jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja BPU, bukan penerima upah. Kalau Bapak Ibu ini kan penerima upah nih, ya kan? Jelas ada hubungan kerja, ada upah tiap bulan. Tapi BPU banyak di luar sana. Misal nelayan, petani, kemudian penjual warteg, itu BPU, bukan penerima. Contoh. Bahkan atlet yang sering lomba di luar negeri dapat medali emas, itu pun BPU. Kemudian seniman, kita melakukan sosialisasi jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja bagi seniman-seniman tahun lalu. Misalnya kepada seniman gamelan gitu loh, karawitan ya di Jawa Tengah. Kemudian bagi orkes dangdut kita libatkan dalam sosialisasi. Lalu bagi seniman tua yang kelompok lawas lah ya. Ya kan anak muda sekarang juga banyak yang belum tercover dalam jam sostek. Nah itu prioritas nasional juga. Wujud bahwa negara concern, peduli terhadap pelindungan bagi warga negaranya, dalam hal ini pekerja, karena urusan pekerja ya, yaitu memastikan semua pekerja tercover dalam pelindungan jaminan kesehatan dan juga jaminan sosial tenaga kerja. Nah
kepesertaan BPU ini menjadi prioritas nasional. Saya tadi terlambat datang karena banyak debat diskusi dengan direktur saya nanganin jam sostek, bagaimana supaya BPU ini dapat terus kita tingkatkan kepesertaannya. Jadi kesadaran bagi saudara-saudara kita yang kerjanya bukan di kantoran seperti Bapak Ibu ini terhadap jam sostek itu masih rendah. Mereka masih nggak gue pikirin, gue nggak peduli. Nah, tapi tugas kami di pemerintah bersama dengan BP Jam Sostek memberi penyadaran bahwa setiap pekerja, apapun jenis pekerjaannya harus terlindungi, harus memiliki social security atau perlindungan sosial, yaitu dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja. Nah, itu contoh dua contoh bahwa pemerintah mempunyai prioritas nasional untuk kepedulian terhadap pekerja. Yang pertama dari BPU, yang kemudian ini juga, itu baru contoh. Sebenarnya di Kemnaker banyak, ada beberapa lagi contoh prioritas nasional. Nah, kita kembali Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kepada BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Kenapa pekerja perlu dilibatkan atau perlu merasakan upah atau gaji berbasis produktivitas? Yang pertama adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat si pekerja. Bagaimana mungkin seorang pekerja bekerja dari mulai katakanlah lulus SMA misalnya, lulus SMA itu umur berapa? 13, 14, 15, 18 tahun misalnya, sampai dia umur 50 tahun gajinya segitu-gitu aja, tidak naik. Kemudian tidak ada peningkatan karir, tidak ada penghargaan dari perusahaan, hanya gaji setiap tanggal 25 misalnya, atau setiap tanggal 1. Itu berarti kantor itu tidak melihat harkat dan martabat si pekerja itu. Kalau kantor atau Bapak Ibu yang bergerak di manajemen SDM peduli terhadap peningkatan harkat dan martabat, harusnya ada peningkatan. Sekali lagi, kecuali perusahaan itu benar-benar menyatakan pilot. Kemudian yang kedua, kenapa ini penting? Peningkatan pengupahan berbasis produktivitas. Kedua, karena Indonesia, negara yang kita cintai ini, akan mempunyai visi, yaitu 2030 Indonesia emas, di mana Indonesia harus memiliki daya saing yang super. Kita akan menjadi super di Asia, mengalahkan siapa? Cina. Kita akan harus super mengalahkan negara-negara tetangga. Ibarat kata tuh ASEAN udah, mohon maaf, yang 10 negara tetangga dekat itu udah gak direken, tapi kita udah luas lagi ke benua, ke Asia. Harus menjadi juara di tingkat Asia. Saingannya jatuh Cina, karena sama-sama negara besar. Dan bahkan kita pun tahun ini sudah menjadi ketua G20. Itu udah, dunia udah memandang Indonesia sebagai potensial country yang negara yang berpotensi untuk menjadi negara besar. Tapi itu semua cita-cita nggak ada artinya kalau kita nggak punya produktivitas yang bagus, kalau kita nggak punya daya saing yang bagus. Nah, daya saing itu bukan daya saing misalnya kalau perempuan anak SMA pacaran rebutan gitu kan, cowok sama cowok rebutan satu cewek, pasti si cowok pengen bersaingnya antara lain selain tampan fisik, motornya apa, seri terbaru apa enggak, handphonenya apa, kan kayak gitu-gitu, hal-hal yang sifatnya materialistik. Kalau yang urusannya asmara di usia muda. Tapi kalau bicara negara nih, persaingan antar negara, yang dilihat apa? Daya saingnya. Daya saingnya itu seperti apa? Yang pertama dan utama adalah produktivitas. Kalau negara sekaya kita nih, ini kan negara kita kaya sekali, sumber dayanya banyak, sumber daya alam, sumber daya alam yang udah paling diincar oleh banyak negara. Mungkin Bapak Ibu dengar atau melihat suatu entah di TikTok, apa di IG, di YouTube, atau di TV, ketika sekitar beberapa minggu lalu viral, Bapak Presiden kita cerita ditelepon oleh seorang Perdana Menteri agar mengendalikan dan mengekspor minyak ke negara itu, karena kalau tidak negara kami akan kolaps ekonominya Pak Jokowi katanya. Begitu tergantungnya dia sama kita. Padahal kita sendiri di sini lagi berjibaku dengan harga minyak yang mahal kan. Tapi ada negara lain yang sangat membutuhkan suplai minyak kelapa sawit dari kita.
Nah itu artinya memang kita itu udah dipandang negara besar dengan memiliki sumber daya alam, sumber daya mineral yang luar biasa banyak, dan sumber daya orangnya juga banyak gitu ya. Tapi itu semua nggak akan ada artinya kalau nggak produktif, kalau tidak produktif. Sama kalau anak muda, cewek tadi pacaran sama cowok dua-duanya ganteng tapi kopong, nggak berpikir, IQ-nya mentok. Nah itu kurang lebih analoginya seperti itu. Kaya, good looking, cakep, uangnya banyak, motornya keren, mobilnya bagus, handphonenya iPhone yang tercanggih atau Samsung lipat yang tercanggih, tapi I.O. pelongok, nggak bisa berpikir. Pasti cewek-cewek sekarang juga males, yakin. Kalau zaman saya dulu mungkin anak SMA itu ngeliat cewek, ngeliat cowok cakep aja itu udah oke. Tapi kalau sekarang nggak, pasti lihat cewek-cewek sekarang udah melek. Kalau cowoknya itu pelongok, nggak bisa mikir, nggak bisa bahasa asing satupun, goodbye. Walaupun dia cakep. Nah sama, analoginya negara juga gitu. Kalau negara ini kan udah dilimpahi Allah, Tuhan, sumber daya yang luar biasa bagus, banyak. Nikel terbaik ada di Indonesia, Indonesia Timur. Nikel terbaik di dunia. Makanya mobil Telstra ya, mobil listrik itu baterainya itu nikelnya dari Indonesia. Itu bukan katanya. Saya pernah datang ke Cina, memang dibilang the best nikel untuk mobil listrik ada di Indonesia. Tapi itu semua nggak ada artinya kalau kita tidak mengolah dengan baik, kalau kita tidak juga produktif. Omong kosong kalau kita tidak produktif, kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak mengolahnya dengan super baik, kemudian juga kita benar-benar memiliki nilai lebih, nilai plus. Nah jadi produktivitas itu benar-benar menjadi tools utama buat kita semua dalam rangka bersaing. Tentu bersaing sehat ya. Produktivitas yang tinggi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya daya saing tinggi. Itu kurang lebih garis lurusnya seperti itu. Nah salah satu unsur dari produktivitas itu kan adalah pekerja. Bagaimana produktivitas bisa dicapai tinggi kalau para pekerjanya drop? Nah salah satu hak, balik lagi yang tadi saya bilang, hak pekerja sekaligus pelindung bagi para pekerja adalah upah. Sehingga kami mempunyai kewajiban melaksanakan pemberian pemahaman kepada masyarakat luas, terutama yang bekerja di bidang MSDM atau manajemen sumber daya manusia atau human capital, belajar mengenai pengupahan berbasis produktivitas dengan harapan Bapak Ibu semua memahami, kemudian menerapkan dan mendiseminasikan di seluruh perusahaan Bapak Ibu, sehingga hal ini bisa menjadi katakanlah trigger faktor ya buat para pekerja di kantor Bapak Ibu untuk bekerja lebih produktif sehingga bisa dihargai lebih baik. Ini memang butuh komitmen juga dari para owner, dari para direksi Bapak Ibu semuanya. Tapi insya Allah akan terus kita gaungkan hal ini karena ini sudah ada diregulasi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 92 ya, dan juga di PP 36 pengupahan, PP 36 2021 turunan Cipta Kerja, bahwa yang namanya pengupahan berbasis produktivitas ini wajib ada sanksinya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan. Baik yang sanksinya mulai paling rendah dari sanksi administratif ditegur sampai ke sanksi perusahaan ditutup. Bayangkan kalau perusahaan ditutup, bukan cuma rugi material, tapi malu karena tidak mampu dan tidak mau melaksanakan pengupahan berbasis produktivitas. Jadi jangan main-main. Apa yang saya omongin tadi bukan cuma omong kosong, ada dasar regulasinya. Dari mulai sanksi administratif, dari yang paling rendah, teguran, sampai yang paling berat adalah perusahaannya ditutup jika tidak mau menerapkan pengupahan berbasis produktivitas. Makanya itulah pula kenapa pemerintah bersedia menaruh dana di tempatnya Bu Dinar untuk melaksanakan BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas seperti ini sebagai salah satu prioritas nasional yang tadi saya bilang. Lalu kalau prioritas nasional apakah bentuknya cuma uang saja? Enggak, dimonitor ya. Bu Dinar ini dimonitor dan email ya. Bu Iba dimonitor terus oleh kantor staf presiden. Ada report rutin setiap berapa? 3 bulan? 3 bulan sekali ya, dilaporkan kepada kantor KSP progresnya.
Lalu nanti kantor KSP mempunyai hak untuk uji petik. Misalnya ini kan ada beberapa perusahaan, Bu Iman tadi total ini 50, dengan yang online juga tambah ya. Nanti daftar perusahaannya itu kita laporkan ke aplikasinya KSP. Di tempatnya Bu Dina dimasukin semua, dilaporkan berapa orang, perusahaannya apa saja, bahkan nama-namanya juga daftar hadir. Nah itu nanti KSP bisa ngecek langsung, uji petik gitu bahasa kita ya. Diambil aja gitu PT ini, didatengin, benar nggak sudah dapat pelatihan atau BIMTEK berbasis produktivitas belum dari Kemnaker? Kalau belum, nah ini pasti kami ditegur. Makanya ini benar-benar dikontrol. Lalu kemudian kalau sudah, lalu bagaimana progresnya, penerapannya? Untuk itu maka di setiap BIMTEK seperti ini, kalau saya hadir, saya selalu menyarankan Bapak Ibu, ini satu grup ini, paling tidak yang hadir ya, syukur-syukur yang online juga, membuat WA group, nanti mohon izin dipandu juga dengan Bu Indriana dan Bu Indriani yang proses ada di WA group itu juga ya Ibu, untuk memantau progres implementasi dari pengupahan berbasis produktivitas. Karena begini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dapatkan hari ini kan memang sangat pendek. Karena berapapun anggaran alasannya kami tidak ada anggaran cukup. Karena target kami kan 1000 perusahaan harus kami latih ya pada tahun ini. Anggaran kami masih sangat terbatas. Tadinya anggaran kami itu cuma 500 perusahaan. Tapi kemudian KSP minta dinaikin 1000, tapi anggarannya nggak nambah, keren kan? Sehingga kami harus benar-benar ngepres. Nah, tapi begini, saya selalu bilang kepada Bu Dina dan Iqbal dan semuanya, berapapun anggarannya memang nggak akan cukup, nggak akan pas. Karena apa? Implementasinya kan ada di kantor Bapak Ibu. Kami hanya memberikan pokok-pokoknya aja, tools dasarnya saja, bagaimana menerapkan pengupahan berbasis produktivitas. Nggak akan pernah cukup uang yang dikasih pemerintah gitu. Karena memang kita hanya butuh ngasih prinsip-prinsipnya aja, toolsnya. Selanjutnya penerapannya di kantor Bapak Ibu semuanya. Nah, pasca ini yang harus kita monitor, pasca BIMTEK ini harus kita monitor. Yaitu caranya, maka saya selalu mendorong dibentuklah WA group ya, untuk saling mengingatkan, saling bertanya. Karena mungkin setelah pulang dari sini ada peserta yang masih belum paham terkait 1-2 hal, maka bisa ditanyakan di WA group. Kemudian implementasinya begini-begini, itu bisa di-share, didiskusikan di WA group. Nanti kami dari Kemnaker juga akan melakukan semacam evaluasi monitoring dari timnya Bu Dina untuk datang ke perusahaan-perusahaan yang sudah ikut BIMTEK seperti ini. Karena ini kan yang udah sekian kali ya. Nanti ada semacam monef untuk dilihat bagaimana progresnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya itu juga menerima keluh kesah dari peserta, pendek banget gitu, pelaksanaan BIMTEK-nya. Ya memang segini, kekuatan anggaran kami cuma segini, dan bukan cuma masalah anggaran juga, memang ya udah cukup, hanya basicnya aja, toolsnya aja yang kita kasih. Selanjutnya silakan dicoba di kantor masing-masing ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengupahan berbasis produktivitas seperti yang kita pelajari sekarang ini, hari ini, kalau di bahasa-bahasa kebijakan hubungan industrial di kami, ini sering juga disebut sebagai SUSU, struktur skala upah ya, struktur skala upah. Artinya upah yang memiliki struktur, upah yang memiliki penjenjangan berdasarkan apa? Ya produktivitas, sebenarnya balik-balik gitu. Tapi nggak usah khawatir dengan nama SUSU. Bapak Ibu perusahaan boleh pakai nama apapun ya, Bu Dina, terserah. Kan ada yang nggak suka mendengar kata-kata SUSU, boleh. Misalnya mau pakai nama, misalnya remunerasi berbasis produktivitas, atau struktur skala remunerasi, atau gaji berstruktur, terserah. Nggak apa-apa. Yang penting apapun namanya, yang penting kebijakan pengupahannya menghargai produktivitas pekerja, ya. Jadi prinsipnya itu bukan namanya. Nama boleh pilih apapun. Yang penting kebijakan dan penerapan gaji atau upah atau remunerasi di perusahaan Bapak Ibu itu sudah memperhatikan output produktivitas dari para pekerjanya. Jangan disamaratakan. Jangan memakai upah minimum.
Ada loh Bapak Ibu perusahaan yang masih memakai nama pemerintah. Jadi katanya kan ini upah minimum ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami hanya membayar gaji sesuai upah minimum. Itu nggak boleh. Itu pemikiran yang salah total ya. Kalau kita ujian itu salah satu kan 90 ya nilainya. Kalau ini salah total nilainya 0. Jadi pemerintah tidak pernah maksa perusahaan menerapkan upah minimum. Nggak pernah maksa. Itu hanya basicnya saja, basic paling dasar. Yang tentu yang kita harapkan adalah dibayar atau diterapkan di atas itu. Nah, kenapa harus diterapkan paling bawah? Karena untuk pengaman, jangan sampai nanti ada perusahaan yang jauh di bawah itu. Ini sudah ada hitung-hitungannya, ya. Nah, tapi saya bukan bicara mengenai upah minimum sore ini. Tapi saya mau tekankan adalah beruntunglah Bapak Ibu menjadi peserta BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas. Karena Bapak Ibu berarti selain nambah ilmu buat diri Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu juga terlibat dalam meningkatkan harkat derajat para pekerja di perusahaan Bapak Ibu. Itu bahasa besarnya, filosofinya. Tapi Bapak Ibu juga terlibat dalam peningkatan produktivitas negara ini, yaitu melalui produktivitas di perusahaan Bapak Ibu semua. Itu harus dinikmati, harus disyukuri. Tidak semua manajer HRD yang bisa ikut sini. Bu Dinar, Bu Email saya ini sering menerima perusahaan-perusahaan yang ingin ikut, tapi sekali lagi anggaran kita terbatas ya Bu. Perusahaan yang daftar LKP wajib lapor aja di kita sudah berapa? 43.000. Bayangkan 43 perusahaan itu yang baru kedaftar LKP, yang nggak daftar lebih banyak. Kekuatan anggaran kita cuma 1.000. Sebenarnya nggak ada arti 1.000 sama 43.000, ya kan? LKP itu aplikasi yang Kemenaker punya, wajib lapor ya. Itu 43.000 sampai hari ini. Kami hanya sanggup melatih kekuatan uang 4.000. Gitu. Bayangkan, sedikit sekali kekuatan anggaran kami. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh hanya terbelenggu oleh masalah anggaran. Harus terus kita maju. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu semua peserta BIMTEK yang sangat saya hormati, saya juga mendorong Bapak Ibu untuk sharing, diseminasi. Kalau orang Jawa bilang ketok tular. Jadi Bapak Ibu udah dapat ilmu pada hari ini, tolong disampaikan pula ke mitra-mitra yang lain. Misalnya nih ya, kantor Bapak Ibu punya anak perusahaan atau punya supply chain, ya, punya rantai mitra. Nah, itu dikasih tahu manajer HRD-nya tentang BIMTEK ini. Atau Bapak Ibu infokan juga ke manajer HRD untuk grup lain atau bidang lain. Terserah, pokoknya harus ada yang di-share. Ini saya juga mohon gitu, sehingga satu bisa menularkan ke beberapa perusahaan. Itu harapan kami gitu. Tapi itu yang nomor 2, yang nomor 1 terapkan dulu deh buat para pekerja Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu. Pastikan semua pekerja di tempat Bapak Ibu mulai digaji, dibayar upah gaji atau salary atau remunerasinya berbasis produktivitas. Jangan semena-mena membayar upah, ya. Bapak Ibu semua, ngomong-ngomong prioritas nasional, tadi saya lupa menyapa, ada juga peserta dari Bappenas ya? Konserta atau pengamat? Pengamat peninjau mana ya? Mana yang dari Bappenas? Oh iya, makasih ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir. Ini kita serius loh, ya. Ini Bappenas peninjau nih, mengontrol sebenarnya. Ini serius nggak BIMTEK ini dilaksanakan? Oh, kita serius. Termasuk juga ini Mbak, serius duitnya kurang Mbak. Kurang itu karena bayangkan, yang LKP ada 40.000 lah katakan ya. Kita tahun ini baru bisa menjangkau 1.000. Nah, ini kan luar biasa kurang, jauh nggak kekejar ibaratnya ya. Nah, jadi alhamdulillah sih ada Zoom ya, tapi Zoom tetap sebenarnya kurang juga mengejar dari jumlah perusahaan yang sudah mendaftar secara resmi di WLKP. Bapak Ibu sekalian saya hormati, lalu kemudian apa sebenarnya manfaat konkret? Tadi saya sudah gambarkan secara umum dan filosofi manfaat dari struktur skala upah lalu yang berbasis produktivitas. Kalau diterapkan struktur skala upah, maka akan memberi manfaat. Yang pertama, pengusaha tidak lagi mengeneralisir upah minimum sebagai standar upah yang berlaku di perusahaan. Nah, tadi saya sebut ya. Yang kedua, pekerja atau buruh mempunyai kesempatan untuk berkembang dalam golongan upahnya, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan. Nah, tadi saya bilang ya, harkat martabat pekerja atau buruh. Nah, ini
pekerja atau buruh bisa berkembang di golongannya sesuai golongan upah maksud saya. Manfaat yang ketiga adalah mengeliminasi adanya diskriminasi di perusahaan. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai diskriminasi atau misalnya berdasarkan gender, ya, jenis kelamin, sara, itu terkuak di perusahaan. Lalu berdampak ke pengupahan. Ini nggak boleh. Sama sekali ini pelanggaran. Misalnya karena perusahaan, contoh aja ya, contoh. Misalnya karena perusahaan ini ownernya, kemudian direksinya dari suku Jawa Tengah, misalnya ya. Kemudian pegawainya yang dari suku luar Jawa Tengah atau luar Jawa, dia nggak naik upah, dia nggak dilibatkan dalam struktur skala upah. Ini nggak boleh. Nah, dengan adanya struktur skala upah sebenarnya adalah untuk menghindari diskriminasi, karena kita tidak melihat dia asal dari mana, tapi lihatnya adalah by output produktivitasnya. Ya, itu tolong dipahami betul dan diterapkan. Dan manfaat yang terakhir atau kurang lebih yang keempat, dengan diterapkannya struktur skala upah, maka upah pekerja atau buruh mempunyai daya saing, ya kan? Gaji saya misalnya 5 juta, gajinya Bu Imel misalnya 4.650.000 di bawah saya. Nah, Bu Imel masa kerjanya sama sama saya, misalnya 10 tahun 10 tahun. Nah, Bu Imel bilang, kok saya masuknya sama Bu Putri, tapi gaji saya di bawah sedikit dari Bu Putri. Padahal saya bekerjanya juga sama nih, di bagian Bu Putri kurang lebih sama rajinnya. Nah, harusnya menjadi daya saing. Saya memiliki daya saing lebih daripada Bu Imel karena upahnya lebih tinggi. Kenapa? Mungkin setelah dilihat, oh saya kerjanya misalnya saya di bagian tata usaha, surat-surat. Oh saya lebih rapi, yang konvensional ya, lebih rapi. Lalu kalau pakai aplikasi e-office misalnya, saya lebih mengupdate surat-surat masuk, keluar dan sebagainya. Kalau Bu Imel agak terlambat sedikit, terukur kan kalau udah pakai digitalisasi semuanya serba terukur kan. Nah itu artinya saya memiliki daya saing lebih tinggi dari Bu Imel. Ini contohnya. Sehingga saya wajar hitung-hitungan upahnya lebih tinggi sedikit daripada Bu Imel. Nah apalagi nanti kalau ada faktor-faktor lain yang saya lebih produktif, berdaya saing lebih banyak dari Bu Imel, maka saya akan naik terus. Sebaliknya begitu. Kalau Bu Imel akhirnya bisa upgrade dirinya, lalu produktivitasnya juga lebih tinggi, daya saing bisa lebih tinggi, maka upahnya pun harusnya lebih tinggi, naik terus, progresif. Kecuali di tengah jalan terus kemudian saya atau Bu Imel ada kendala misalnya melakukan kesalahan, maka akan berhenti dulu, tergantung kebijakan perusahaan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya hanya sedikit memberi pencerahan supaya Bapak Ibu termotivasi dan memiliki background kenapa ikut BIMTEK pengupahan berbasis produktivitas. Ikutilah secara serius dan terapkanlah secara serius dan konsisten di perusahaan Bapak Ibu. Yakinlah ini program yang dipantau oleh pemerintah melalui KSP dan juga Kemenko Perekonomian. Dan bukan hanya masalah pantau-memantau, tapi mari Bapak Ibu menjadi bagian dari upaya peningkatan produktivitas dan daya saing negara yang sangat kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tolong nanti pulang dari BIMTEK dilaporkan kepada para bosnya, bilang bahwa ini, sampaikan, laporkan bahwa ini ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan, ya. Baik, dan terakhir sebelum saya tutup, saya juga ingin menyampaikan bahwa tahun ini kami di Kementerian Ketenagakerjaan akan melaksanakan Olimpiade Pengupahan. Keren ya? Seperti nama lomba olahraga, Olimpiade Pengupahan, yaitu suatu kompetisi, namanya Olimpiade, kompetisi bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan pengupahan berbasis produktivitas seperti ini. Jadi mari Bapak Ibu, ini kan udah ikut BIMTEK, coba dorong setelah mengikuti BIMTEK ini, perusahaan tempat Bapak Ibu langsung terapkan pengupahan berbasis produktivitas atau struktur skala upah. Nanti ikut dalam Olimpiade Pengupahan. Akan kami lombakan, kami pilih perusahaan-perusahaan yang terbaik untuk mendapatkan hadiah minimal dari menteri. Tapi kami sedang lihat untuk kita gabungkan dengan acara-acara dengan Bapak Presiden. Nanti kita lihat best of the best dari perusahaan yang sudah menerapkan pengupahan berbasis produktivitas, akan kita berikan hadiah dan kesempatan untuk mengajar ke perusahaan lain dan juga ikut dalam program-program Asia Productivity Organization. Jadi kita ikuti dalam training ke luar negeri, ya. Ini adalah concernnya dari Bu Menteri.
dalam rangka benar-benar pekerja itu terlibat langsung dalam upaya peningkatan produktivitas di negara ini. Jadi sekali lagi nanti ikuti pengumuman dari tempatnya Bu Dinar ya, kapan seleksi akan dilakukan untuk mengikuti Olimpiade Pengumpan. Hadiahnya bagus-bagus ya Bu Dinar ya. Hadiahnya harus bagus-bagus. Tapi kalau hadiah itu kan materi ya. Sebenarnya di atas materi itu adalah bangga lalu menjadi panutan ya, kan keren. Menjadi panutan, diakui, ada rekognisi, diakui sebagai perusahaan yang sudah menerapkan upah berbasis produktivitas, itu suatu yang harus disyukuri kalau misalnya menang ya, karena berarti benar-benar sudah terlibat dalam produktivitas negara ini, sudah peduli pada pekerja. Dan selain itu, hadiah untuk mengikuti training-training di luar negeri melalui APO, Asia Productivity Organization, yang mana sekjennya sebulan lalu baru saja kepilih, alhamdulillah dari orang Indonesia lagi. 2 kali ya Indonesia berkesempatan menjadi sekjen APO. Nah, ini kesempatan yang baik buat Indonesia sebenarnya untuk benar-benar mewujudkan pencapaian sebagai negara berdaya saing tinggi, Indonesia emas di 2030. Amin, amin ya rabbil alamin. Semoga doa-doa kita terkabul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti BIMTEK dengan serius dan terapkan secara konsisten di perusahaan Bapak Ibu. Mewakili Kemenaker, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang tidak bosan-bosannya membantu kami. Bapak dari GNIK juga makasih banget. Jadi tanpa GNIK kami nggak bisa cepat Pak pencapaian 1000 perusahaan. Jadi saya memang bicara Pak Yunus. Pak Yunus yang banyak membantu untuk menyuplai perusahaan-perusahaannya. Terima kasih banyak, salam hormat bagi Pak Yunus. Nanti insya Allah bulan depan ya atau awal-awal Juli kita adakan lagi satu set lagi di Jawa Timur untuk pertemuan untuk BIMTEK seperti ini. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala upaya ikhtiar kita bersama, diberikan segala nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kelancaran dalam mengikuti BIMTEK ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.